Pembangunan Kabupaten Baritokuala yang pada hari ini diwakilkan oleh Kabak Eko SDA Bapak Sahbana, yang ada di belakang kita. Kepala Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Baritokuala yang diwakilkan oleh Ibu Kabid Koperasi dan Usaha Mikro, Ibu Novia Maharani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Baritokuala, Camat Sekabupaten Baritokuala, Mudah-mudahan ada yang mewakili. Lurah Sekabupaten Baritokuala, Kepala Desa Sekabupaten Baritokuala, tenaga ahli program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Baritokuala, Bapak Ibu Notaris Pembuat Akta Koperasi Wilayah Kabupaten Baritokuala, Bapak Ibu Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Garing Kelurahan Merah Putih Sekabupaten Baritokuala, Bapak Ibu Pendamping Kecamatan Sekabupaten Baritokuala, Bapak Ibu Pendamping Lokal Desa Sekabupaten Baritokuala, seluruh narasumber Musdes Khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu lagi pada Zoom meeting rapat koordinasi pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada hari ini Kamis 4 Juni 2025. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat beserta keluarga beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini perkenankan ulun selaku pembawa acara untuk menyampaikan acara sebagai berikut. Cara pembukaan, marilah kita bersama-sama untuk mengawali acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya doa. Untuk doa ini dimintakan kepada masing-masing peserta yang hadir pada hari ini Berdoa untuk masing-masing. berdoa di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sambutan dari Kadis Diskoperindak yang diwakilkan oleh Ibu Kabid Koperasi Usaha Mikro Novia Maharani, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ini karena kita keterbatasan kita untuk melaksanakan Zoom hari ini. Jadi mudah-mudahan yang tidak bisa ikut serta dalam Zoom ini nanti tadi sudah dikonfirmasi lewat YouTube bisa, dan juga mungkin kami nanti ada notulennya untuk disampaikan. Jadi Bapak Ibu, ini ulun langsung sambutan langsung ke teknisnya ya. Jadi hari ini kita sudah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih 201 desa kelurahan yang ada Koperasi Desa Merah Putih. Yang sudah masuk linknya berapa? Ada 44 ya? Yang sudah masuk linknya ada 44 Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita ke depannya untuk membicarakan proses ke notaris dan koperasi yang berbadan hukum. Jadi kami kemarin sudah melaksanakan rapat tentang biaya untuk Koperasi Desa Merah Putih. Ini menggunakan dana desa yang 3%. Dan untuk kelurahan nantinya mungkin, bukan mungkin lagi ya, sudah dibicarakan kemarin ada 6 kelurahan yang membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Itu nanti dana perubahan dari APBD kabupaten.
Jadi jumlah untuk pengurusan ke notaris 2.500.000 masing-masing koperasi, desa, kelurahan Merah Putih untuk membayar ke notarisnya. Jadi di sini kami juga mengundang ada beberapa notaris yang bisa masuk ke link. Jadi pada hari ini kita pengennya nanti karena di Batola ada 8 notaris yang bertanggung jawab di sini yang bakal kita urus. Jadi kita membagi ada 8 titik untuk pengurusan ke notaris. Jadi asal muasalnya kemarin pengennya dinas kami yang kolektif ternyata tidak bisa, harus Bapak Ibu pengurus koperasi yang harus hadir situ. Dengan kelengkapannya bisa dibantu untuk PowerPoint-nya? Bisa di Bapak Ibu Bapak dari Wanaraya, TPP Wanaraya bisa dibantu untuk link? Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Ini Bapak jumlah sudah. Ya, lanjut, Pak. Syarat-syaratnya, Pak. Nah, ini syarat-syarat yang disodorkan pada tempat kami untuk pembuatan akta notaris. Yang pertama ada Musdes, Koperasi Desa Merah Putih kita udah punya. Yang kedua, BTC pendirian, email Kopdesnya sudah ada, KTP semua pengurus dan ditambah pengawas ditambah 1 orang anggotanya, NPWP ketua koperasi atau pengurus satu orang saja, surat rekomendasi, rekapitulasi modal, nomor HP salah satu pengurus atau ketua, kemudian untuk menghubungi SK pelantikan kepala desa atau lurah, email dan nomor HP pengurus, KTP semua peserta Musdes. Jadi Bapak Ibu, ini kami dimintakan dari notaris. Hari ini bisa Bu Hanpian bahas, bisa tidak kita melengkapi dari syarat-syarat ini. Mungkin kita langsung aja Bapak Ibu ya, kita bahas. Ini yang agak semalam kami bahas tentang surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi dari kami, dari Dinas Diskoperindak untuk membuatkan suratnya. Mungkin itu ada 2 surat nanti. Surat berdasarkan desa dan kelurahan. Jadi 2 surat yang kami bakal terbitkan untuk pengurusan koperasi Desa Merah Putih. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin buka ajang diskusi, kira-kira bisakah untuk poin-poin ini dilengkapi oleh Bapak Ibu pengurus yang mewakili hari ini. Izin Bapak, kalau ada pertanyaan silakan. Bapak, mungkin Pak Rezki ada hadir Pak ya? Bisa tambahan Bapak? Bapak dari Oke, NPAK? Bu. Ya, Hadir, silakan. Bu. Kalau dari kami notaris, persyaratan-persyaratannya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, Bu. Harapannya bisa segera dipenuhi dengan lengkap, Bu, agar pelaksanaan pembuatan aktanya bisa kami buat segera dan tanda tangan aktanya bisa segera dilakukan, Bu. Karena kita waktunya agak mepet ini, Bu. Ya. Karena kan kita harus input Ya. SK-nya lagi sampai SK koperasinya terbit, Bu. Jadi minta tolong kawan-kawan dari koperasi atau dari desa untuk segera melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, Bu. Bapak Ibu ada pertanyaan masalah yang dari syarat-syarat ini mungkin bisa kita bahas? Ada Bu, Ya, izin Bu. ya silakan Ibu. Ini untuk poin yang 11 itu Bu, untuk KTP seluruh peserta Musdes, maksudnya peserta Musdeskus atau peserta rapat anggota koperasinya? Karena kalau Kenalkan diri Bu, kenalkan diri. halo, Ya, Iya. ya Ibu. Mungkin Bu diperkenalkan dulu Mbak Ibu dan Ibu Agustina. ya, ya saya dengan TPP Kecamatan Cirebon Bu. Ya. Ini untuk yang KTP semua peserta Musdes itu peserta Musdesnya Kak? Atau untuk rapat anggotanya Kak? Karena kalau untuk Musdes berarti di situ ada kemungkinan ada KTP camat, KTP kasih, KTP PLD, PD gitu. Kalau peserta rapat kan atau peserta rapat anggota kan berarti khusus untuk yang anggota koperasinya aja. Terima kasih. Izin Bapak Ibu bisa kita sepakati atau dari NPAK ini dibatasi apa emang KTP penduduk yang sebagai anggota atau bisa sebenarnya kan dari kami Dinas Diskoperindak ada yang hadir apa diikut sertakan juga untuk masuk dari KTP itu. Mungkin bisa diperjelas lagi Bapak dari NPAK untuk poin ke-11.
Ya Bentar, Bu, disepakati. sebentar. Bapak, silakan Bapak. Izin Bu menambahkan, mungkin sebaiknya KTP anggota saja Bu. Anggota. KTP anggota saja karena kan kalau melihat pasal 8 Undang-Undang Koperasi itu yang wajib disertakan namanya di dalam akta pendirian itu adalah nama anggota yang memberi kuasa kepada para pengurus untuk pendirian akta. Jadi saran ulun mungkin anggota koperasi saja yang kita mintakan yang hadir pada saat musdes. Oh, berarti kan ini kan sebagian kan kemarin ada yang tidak hadir untuk musdes, ternyata jadi anggota dia. Gimana itu jadinya Pak? Siapa tahu Jadi kan nggak ada anggota hadir. koperasi yang hadir pada saat Oh ya, musdes saja Bu. musdes aja. Oh, berarti yang jadi anggota emang jadi anggota Pak ya? Nih, Pak, anggota jadi yang hadir pada saat musyawarah desa saja Bu. berarti Jadi anggota kada yang usah baru-baru. misalnya ke-500-nya diandak ada ketulisan kami Bu. Jadi yang hadir aja di musdes. Ini siapa? Kalau gitu Iya. Ibu dari TPP dari Cirebon kira-kira udah jelas Bu? Bu, siap Ya. jelas. Berarti ini peserta Bu ya? Peserta musdes yang menjadi anggota Ibu, bukan peserta musdes. Kan ada juga kan yang empat-empatan musdes ternyata kalau jadi anggota. Yang jadi anggota aja Ibu. Terutama yang Ibu, terutama yang ada ada daftar untuk simpanan wajib simpanan pokok ya? Iya Bu, benar-benar boleh itu ya. Itu yang emang itu Bu, kalau berkoperasi kita ada simpanan pokok, simpanan wajib itu sudah kita bawa berkelahi sudah jadi anggota koperasi itu harus kayak gitu, udah ada ketentuannya. Siap Bu. Halo Bu. Halo Bu. Assalamualaikum. Ya dari mana Pak Pian Pak? Dari Desa Bagus. Kepala desa Pian Pak. Pengurus. Oh pengurus. Oh iya Pak siapa? Untuk pertanyaannya nih surat rekomendasi yang syarat-syarat pembuatan akte notaris Kopdes Merah Putih nih. Bu, Ya, surat Pak. rekomendasinya itu dari desa kah dari Diskoperindak kah yang mengeluarkan? Kemarin sudah kami sepakati kalau surat rekomendasi dari kami. Jadi ada surat berdasarkan desa dan Karena ya ini dari kami yang bikin nanti di bisa posisi dimintakan di sini, di di tempat posisi kami. ujung. Oke. Untuk email yang nomor 3 sama nomor 10 tuh Bu, emailnya satu pengurus, satu yang ya Bu. Iya Pak, email Kopdes kan ada Pak, kemarin kan ulun Oh ya. sarankan sudah bikin email Kopdes. Sudah dibikin itu. Oke. Sudah dibikin. Untuk yang nomor 10 tuh satu lagi berarti ya Bu? Email pribadi ya ini Pak, tolong Pak NPAK dijelaskan. Betul. Ini Betul, email jadi yang pribadi. nomor 3 itu emailnya itu untuk email koperasinya Pak dengan passwordnya. Terus yang poin 10 itu email pribadi dan nomor HP pribadi Pak. Oke. Boleh Dan dari boleh pengurus Pak. Oh, dari pengurus ya? Ya, minimal satu Pak lah. Oke. Oh iya, oke. Nggak mesti email ketua berarti ya? Nggak mesti Pak. Bapak izin yang NPWP ini kira-kira di desa udah punya lah NPWP. Nanti kadang-kadang agak kesusahan kalau yang NPWP. Segera diurus saja kalau nggak ada NPWP-nya di pengurus. Kalau emang gede dah. Oke. Kira-kira mohon Pak lah kalau yang NPWP pengurus ketua ini diharapkan ada salah satunya, cukup satu aja mungkin mau pilih nanti ke depannya. Nah, itu. Untuk SK pelantikan Bu, ada formatnya kah? SK pelantik, SK kepala desa ya. SK pelantikan Bapak kan ada tuh SK bukan pelantikan yang ditandatangani oleh Bupati. Kepala desa. Ada kan desa itu Bu? Iya, kepala desa. Karena mungkin kepala desa itu kan sebagai formatnya Bu. Itu sudah ada dari Bupati ke kepala desa. Nah, itu pakai itu aja. Bapak itu yang betul-betul Jadi melihat kepala desa. Jika pelantikan kepala desa nih. Bapak Ibu ada kan SK-nya yang kepala desa ini? Lurah juga kan pelantikan lurah tangani oleh kepala daerah. Belum bikin Bu SK-nya lagi.
Dapat timbul di dalam Bapak Ibu ini SK pelantikan kepala desa, Bapak Ibu pelantikan. Pembayarannya legal. SK pas pelantikan kepala desa, Pak. Poin 9. Aku udah jadi bendahara, ada dari ini SK dari Bupati itu, Bu. Bapak NPAK ini SK pelantikan kepala desa kan, bukan SK pelantikan kepala desa pengurus. Ini kayaknya Iya, Bu. Yang di Bisa di bisa dipahami ya. Ini Bapak Ibu, ini masalah SK pelantikan kepala desa ini SK pelantikan kepala desa atau lurah, bukan SK pelantikan pengurus. Betul, Bu. Fotokopinya ya, Bu. Fotokopinya aja kah? Ya, Pak, NPAK fotokopi ya? Iya, betul, Bu. Oh, fotokopi. Oke. Yang poin 11 fotokopi juga loh, Pak, yang ketiga semua peserta musdes. Nggih, Bu. Kalau hilang kada wani kami, Bu. Ya, Kopi aja. Oh ya, siap-siap. Oke. Ngurus. Bapak Ibu nanti ulun yang nomor 5 ini menekankan lagi karena setahu ulun di desa jarang orang punya NPWP, paling kada satu. Nanti ke depannya mungkin semua pengurus atau pengawas punya NPWP. Karena ulun ada yang membuka link itu ternyata untuk menjadi pengurus itu harus ada menyertakan NPWP. Mungkin ada yang sudah coba-coba buka link yang untuk pendaftaran Koperasi Desa Merah Putih itu setiap pengurus wajib mempunyai NPWP. Karena kita ini sifatnya untuk notaris aja, jadi salah satu aja mewakilkan. Jadi Bapak Ibu lah, mungkin agak repot bukan pian sedikit ini untuk NPWP ini. Untuk yang lain ada pertanyaan lagi? Izin Bu, dari Desa Anjir Pasar Bu, Kecamatan Anjir Pasar. Anak Betakunan. Ini kan di poin 11 itu ada KTP semua peserta musdes. Jadi seberatan kah Bu? Apa nama untuk fotokopi KTP? Kan kemarin yang hadir itu kan dari pihak kecamatan ada, dari pendamping desa ada juga. Kalau berataan agak banyak buaya, apalagi kayak udah ulun tuh sampai 30 orang lebih kalau saran yang hadir. Jadi mohon sarannya Bu. Terima kasih. Ini kita ngulang lagi ke poin 11. Tadi kan sudah disepakati untuk KTP semua peserta musdes yang menjadi anggota. Jadi peserta musdes itu siapa-siapa mungkin dari 30-10 orang yang menjadi anggota Kopdes di desa Bapak itu yang diambil, Pak. Jadi tidak semua, Pak. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih. Apalah, misalnya 30, 10 aja mungkin jadi peserta di situ karena intinya belum bersedia menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih di desa Bapak. Nah, yang nomor 7 itu apa, Bu? Rekapitulasi modal tuh maksudnya? Yang daftar simpanan Rekapitulasi ini bisa dijelaskan Bapak dari NPAK ini. Rekapitulasi ini kan semua desa kan rata-rata kan masih merancang misalnya simpanan pokok berapa, pajak berapa, itu kan masih. Kalau itu Bu, menurut ulun sekurang-kurangnya ini aja Bu, berapa jumlah simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah disetor. Oh, kan saat pendirian kan cuma ada itu Bu untuk modal koperasi. Jadi itu aja menurut ulun dihitungkan misalnya dari tadi anggota 20 sudah setor totalnya berapa. Nah, itu aja nih jadikan rekapitulasi modal tolong diolahkan aja. Misalnya simpanan wajib ada 1 juta, simpanan sukarelanya berapa gitu aja Bu. Bapak ini kan kemarin pas waktu musdes kami cuma mengancang-ancang aja simpanan pokok berapa, wajib berapa, berarti di atas kertas aja, belum ada lagi nyetor atau apa, gimana nih Pak? Mungkin disepakati dulu. Nah, bujur ya, itu, bujur benar. Masih ancang-ancang aja Pak. Ini kenapa Bu? Artinya kan kayak ini yang penting anggota pian berapa? Misalnya anggotanya ada 15. Disepakati simpanan wajibnya 10.000, berarti kan ada 150.000 karena kami perlu masukkan itu karena di dalam sistemnya Kumham Bu berapa modal koperasinya. Nah dari situ kami menulis kolonnya di andak 0 kada kawat terbit karena SK-nya. Oh ya gitu. Iya Pak, berarti bisa dipahami untuk peserta Zoom hari ini untuk modal ini kan kita kemarin waktu musdes cuma ancang-ancang aja berapa pokok, berapa wajib. Berarti ini di atas kertas, tapi sudah sudah disepakati kita untuk menjadi anggota koperasi itu ada 2 poin harus kita taati. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu. Semua peserta
Ibaratnya ini masih Satu lagi Bu, atas satu pada lagi bawah Bu. emang segitu kena. Ini Pak, silakan. Yang untuk surat rekomendasi nomor 6 itu Bu, ada penjelasannya Bu, sedikit Bu. Suratnya rekomendasinya dari mana, yang buat siapa, supaya nanti kami di desa ini kan bisa menyiapkan itu Bu. Terima kasih. Bapak izin, tadi sudah menjelaskan untuk rekomendasi itu dinas kami yang dinas koperasi perindustrian dan perdagangan yang bikin. Jadi yang satu sampai 10 yang tanggung jawab kami bisa dipahami Pak. Itu layar. Baik Bu, terima kasih Bu. Paham Bu, sudah. Oke, jangan berulang lagi kita ini bolak-balik 11 ke 6. Izin Bapak Ibu, ini kan kita menuju ke akte notaris. Nah, Ulu ini belum pengalaman lagi untuk membawa operasi. Itu kan kita ada 6 usaha plus 7 kearifan lokal. Nah, 6 usaha itu kan sudah ada KLBI-nya. Yang 7 usaha ini gimana? Mungkin ada penjelasan Bapak dari NPAK, emang kami bawa itu nanti ke notaris untuk bikin KLBI-nya atau gimana Pak? Soalnya kami takutnya nanti pas kami kearifan lokal, ada koperasi yang kearifan lokalnya pengen di ini, ternyata di KLBI-nya nggak ada. Apa kami merancang dulu sebelum ada ke notaris atau gimana Pak? Bagusnya. Memang Bu, kalau dari arahan baca peraturan lawan arahan dari pusat, itu memang kan ada beberapa template KBLI sesuai yang ada di Juknis itu. Cuman memang ada di pasal di bawah itu kearifan lokal. Artinya kada semua KBLI itu kalau cocok bisa dipakai, tapi kalau kada ya jangan. Kan ada beberapa Bu, misalnya jasa angkutan pesawat, jadi kan kada cocok di wadah kita. Nah itu kada usah kita masukkan. Yang masuk akal aja Pak. Tinggi yang masuk akal yang memang cagar pian gawi gitu nah. Soalnya punya kada cagar pian gawi sia-sia kita bawalah koperasinya. Jadi yang paling dekat dengan pian aja apa usahanya. Ini yang poin ke-7 ini Pak, yang kearifan lokal mungkin desa, kelurahan yang pengen mengajukan nanti mungkin sudah punya rancangan gitu Pak ya? Iya. Untuk ini jadi nanti biar cepat kita, karena kan kita sifatnya nanti kolektif, ada beberapa orang ada beberapa kecamatan yang digabungkan menjadi satu untuk kan banyak nanti nih notaris kan banyak melayani, mungkin Bapak Ibu yang jadi pengurus koperasi Desa Merah Putih bisa didiskusikan untuk kearifan lokal itu apa gitu Pak ya, mungkin kayak gitu Pak biar cepat ya Pak. Kearifan lokal ini yang iya Bu. Karena kan memang misalnya kayak di dalam daftar KBL itu kan ada misalnya peternakan sapi misalnya bulah. Ternyata di desa setempat itu usaha utamanya. Kada apa-apa kita ambil itu aja kesan usaha utama koperasinya. Oh ya, yang kearifan lokal. Soalnya kan kada mungkin setiap desa mau olah kayak rumah sakit kan ada di situ Bu. Di KBL tuh rumah sakit kan kada mungkin di setiap desa. Itu kan cuma ada di kabupaten. Nah, jadi ada jaga kita tuh ruang untuk memang usaha yang dijalankan secara real di desa masing-masing. Bisa dipahami Bapak Ibu lah, kita sebelum pindah ke slide yang lain, kita sepakati dulu. Ini kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, masalah yang dari poin-poin ini kira-kira Bu Pian mampu aja, jangan sampai kena pas ke notaris pian jauh-jauh sudah ke notaris datang sudah pada pian malah ada yang ada lengkap, mending pian lengkapi dulu ini kayak mana, jadi kada terbelik-belik lah istilahnya. Bu izin menambahkan Bu. Oke. Yang mengenai kegiatan usaha KBLI tadi minta tolong di berita acaranya itu dituliskan dengan jelas Bu KBLI-nya dan kegiatan usahanya, jangan sampai karena kada ditulis KBLI-nya, apalagi ditulis kegiatan usahanya terakhirnya karena kearifan lokal desa setempat. Itu karena menimbulkan kesulitan Bu di kaminya pembuatannya. Jadi harus dijelas-jelas Bu kegiatan usahanya di KBLI apa dipilih dulu nanti. Oh iya, Bapak siap. Nanti kami informasikan yang tidak ikut Zoom supaya diperas lagi KLBI-nya karena takutnya nanti usaha itu ada ternyata di KLBI kedada apalah gitu. Mohon Bapak Ibu pengurus koperasi ataupun kepala desa sebagai pengawas didiskusikan untuk kearifan lokal ini karena kan ini potensi desa kan beda-beda nih, setiap ini kami kadang kalau mengambil pukul rata kayak yang ada di 6 usaha itu.
Bo, 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 Ya Pak, silakan Pak. nanya itu poin 6 tuh, Bu, surat rekomendasi itu dari mana? Bapak izin, yang poin 6 itu dinas kami, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang mengeluarkannya. Iya, iya, Nah, iya. dari poin 6, Bu Anprian yang menyiapkannya. Oke, Pak, jelas. Izin Bu, Assalamualaikum. Salam. Bu, Oke. untuk biaya akta notaris ini Bu, desa kan menganggarkan nih. Kalaunya kabupaten gimana Bu? Kalaunya kabupaten menganggarkan kan 50-50 kah? Jadi kami lumayan lah dana desa kami kalau digunakan untuk kegiatan lainnya yang biaya notaris nih. Nah, kabupaten sendiri gimana Bu? Bapak izin kita selesaikan syarat ini dulu ya, karena kita ada berikutnya untuk membahas dana yang ke notaris. Ini sudah habis kah? Ini tadi bolak-balik sudah nanya nih. 1 ke 6 banyak banget. Pahamlah Bapak Ibu lah, nyaman kita pindah ke slide berikutnya. Ini poin 9 kepada desanya. Ada pertanyaan? Saya kasih waktu 5 menit. Kita habiskan masalah ini. Nggak ada ya? Bapak ini. Ini Pak slide yang awal-awal Pak, izin. Yang awal-awal. Slide-nya itu. Nah ini kita kan perlu biaya nih untuk kelanjutan setelah Musdes. Kita dari habis 29 Mei kemarin sudah habis Musdes semua dan terbentuklah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi langkah kita berikutnya untuk proses ke notaris. Tadi proses sudah untuk melengkapi yang syarat-syarat tadi. Terus kita perlu biaya untuk supaya koperasi Ibu Hanpian berbadan hukum. Jadi kemarin sudah memang disepakati sudah untuk ke notaris 2.500.000. Nah, sementara kemarin kami rapat dengan Bapak Sekda dan juga beberapa kepala dinas yang berhubungan dengan keuangan. Jadi itu nanti menggunakan dana desa yang 3%, tapi nanti diganti di dana ADD. Gitu kesepakatan kemarin Bapak Ibu untuk dana ke notaris. Dan untuk kelurahan kemarin disepakati karena kelurahan memang tidak ada dana desa dan juga terbatas juga untuk kelurahan mungkin nunggu perubahan bulan Agustus. Jadi nanti kami masukkan di perubahan 6 kelurahan yang untuk biaya ke notaris. Ini Pak, bisa dipahami Pak? Untuk ke notaris. Jadi Bu Hanpian yang di desa bukan diharapkan lagi lah, emang harus dana desa menggunakan 3% untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ada pertanyaan yang ini Bapak Ibu? Ya Bu. Ayo Pak Didik, adakah pertanyaan? Didiknya mana nih? Gimana Bu tadi Bu? Izin Bu. Bapak Ibu tadi saya udah jelaskan, jadi yang 2.500.000 pakai dana desa yang 3%. Tapi Ya. nanti dana ADD ada perubahan ADD. Dulu kan ngerti ADD itu kayak mana prosesnya. Kemarin ada ngomongnya duit 7.500.000 itu diganti di ADD. Nah, itu dia kami Bu yang bingungnya. Kalau penggunaan awal dana desa kemudian diganti dengan ADD itu yang membingungkan karena kayak apa posnya kayak itu. Tapi itu teknis lah, mungkin nanti orang Iya. Dengan PMT. Emang ada karena mungkin dana BTT itu nanti dimasukkan ke sana, dikembalikan ke desa masing-masing. Kayak gitu kesepakatannya Bapak Ibu. Sedangkan saat ini aja Bu, kita dikurangin dananya, ADD-nya. Bu, tapi kan sudah ada pembicaraan kan Bapak Ibu, tenang aja Bu Hanpian. Dari keuangan emang kayak gitu kemarin kita kesepakatannya pakai dana desa 3%, nanti diganti dengan dana ADD, dimasukkan situ 2.500.000-nya. Ini Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami? Kalau belum bisa paham itu, tapi ya udah nanti aja itu Bu urusan dengan dinas PMD. Ditalangi dulu Talang menalang ini beda Bu dengan kalau untuk urusan keuangan di desa beda Bu, nggak bisa kayak gitu. Tapi nanti aja lah Bu, itu biarin aja. Lo bahasanya kadang ngerti nih Bu, bahasanya kayak apa sebenarnya tadi. Mungkin ada Bapak ini yang bisa menjelaskan dari TA
kabupaten. Soalnya ini kayaknya Pak Anu nggak ada masuk. Pak Yusril, Pak Pak Yusril. Ini ada yang Izin, Bu. desa Barang Pak Yusril ada kah? Pak Yusril. Kayaknya Yusril. udah masuk. Pak Yusril masuk. Ya? Ya, ada, Silakan. ada. Oh, iya, iya. Silakan Pak. desa Barambai ini Pak. Ya, sebenarnya kita tuh perlu ketegasan saja, apakah didanai dari APBDes atau dari APBD, kan begitu sebenarnya ya. Ya. Artinya ulun juga kurang paham soal mekanisme talang menalang ini loh, dipakai dulu dari dana 3%, nanti diganti dari dana ini. Ulun kurang paham juga soal mekanisme yang seperti itu gitu loh. Artinya kalau memang disepakati adalah dari dana desa 3%, ya sudah 3%. Artinya nanti desa menganggarkan dana 3%, maka di dalam SPJ-nya pun dia akan masuk ke dalam dana 3% dan sumber dananya adalah dari dana desa kan gitu. Tapi kalau seandainya dia dari ADD, maka sejak awal pun sudah dialokasikan itu adalah ADD gitu loh. ADD. Ketika dia semula adalah DD, lalu setelah APBDes-nya jadi diberubah, ternyata realisasinya adalah ke ADD. Nah itu kan mekanismenya seperti apa? Itu kan banyak perubahan terjadinya. Itu agak membingungkan Ibu. Jadi artinya mungkin kita perlu tegas saja, artinya apakah dari 3% atau dari ADD gitu, atau dari ulun paham mungkin maksudnya itu adalah dana 2,5 juta itu diberikan oleh daerah, tapi mungkin nanti mekanisme penggantinya ada melalui ADD, kayaknya seperti itu ya. Tapi ulun belum paham mekanismenya. Gitu Bu, terima kasih. Jadi Bapak ulun kemarin kan ulun kurang ngerti juga masalah yang ADD, karena kan kami baru perdana nih untuk berhubungan dengan dana PMD. Kemarin kayak gitu disepakati dari Bapak Kepala Dinas PMD juga. Jadi untuk notaris itu dananya 3% dari dana desa dan nanti diganti pas ADD gitu ceritanya Pak. Cuma lu kan mekanismenya kadang ngerti, mungkin nanti bisa diperjelas dari Dinas PMD kalau ada. Cuma itu kan sudah diomongkan Pak Ben, tenang aja, sudah Pak Sekda yang ngomong, situ ada kepala dinas, ada asisten 2 juga situ. Tes. Baik Bu, ini kayaknya nanti perlu pembicaraan lebih lanjut ya dengan Dinas PMD. Ya, okay. Karena desa kan mau berproses nih, artinya apakah kalau seandainya kemudian ini mau dianggarkan dari dana 3%, maka desa akan menganggarkan dana 3%. Ya harus makanya kita disepakati 3% dana desa. Kedepannya mengganti gimana, mungkin perlu mekanisme yang kami belum memahami secara mendetailnya. Itu dari omongan dari pimpinan kita, Bapak, Ibu. Iya, baik. Nanti ini teknisnya dibicara lebih lanjut dengan SPMD aja. Iya, enggak, siap. Jadi desa Barambai ini kolom kiri, disilahkan kalau ada pertanyaan. Desa Barambai kolom kiri. Desa Barambai kolom kiri sampai saat ini masih memahami aja, Bu. Alhamdulillah Bapak. Iya. Ada yang lain masalah ke notaris ini biar kita pindah ke slide berikutnya. Izin Bu. Iya silakan Bapak. Iya Pak. Izin Bu, kalau dari kami NPAK mengusulkan untuk pembayaran ke notaris-notaris ini dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi dan Pengda Batola, Bu, selaku Pengda Notaris NPAK-nya. Jadi nanti biar kami kada langsung bertagihan ke desa-desa atau desa-desanya langsung bayar ke masing-masing notaris yang sudah mendapatkan bagian-bagian pembuatan koperasinya, Bu. Jadi minta tolong di sini untuk pembayarannya itu dikoordinasikan dulu ke Dinas Koperasi, terus nanti Dinas Koperasi yang mengirimkan ke pembayarannya ke Pengda Batola, Bu. Kami mengusulkannya seperti itu Bu, harapan kami, biar kami pun enak juga nanti Bu. Nah, ini kan karena kemarin itu kan pembicaraan pas di Aula Serida itu pemerintah daerah yang rencananya membayarin Bu, bukan desa. Oke. Bapak Ibu izin, ini kan kita ulun dapat edaran dari Kemendagri itu 20 Juni sudah harus koperasi yang ada di seluruh Indonesia yang dibentuk berdasarkan Koperasi Desa Merah Putih itu tanggal 20 Juni. Jadi ini kayak mana mekanismenya? Sedangkan dana dari untuk biaya itu kan perubahan, harus dulu ke notaris. Ini bagusnya bagaimana Bapak Ibu kesepakatannya kita? Apa ditalangi oleh seseorang atau gimana?
Itu Bu, nak izin udah juga. Bapak Ibu Ini aku izin tapi yang aku nggak Pak Kepala udah Desanya jadi bisa mewakili atau pasti lah suasana. Ada yang berapa? untuk mekanisme kan ini kan dengan dana desanya ada perubahan. Cuman kita didesak 20 Juni sudah harus berbadan hukum koperasi kita ini. Dan juga mempengaruhi pencairan dana desa tahap 2. Izin Bu, izin. Ya silakan Bapak. Kalau saran ulun Bu, mengenai dana untuk ke notaris, itu baiknya kepala desa atau lurah dulu yang menalanginya Bu. Saran aja sih. Benar-benar. Gimana menurut kawan-kawan Ya lain? sebenarnya Demikian, terima kasih. ya memang harus ditalangi Bu, karena kita kan dituntut itu harus terus sebelum perubahan bayarnya. Iya, nggih, ulun kan ibaratnya. Kalau nggak ditalangi gimana? Ya. Ya makanya kan ulun Jujur, minta suara buat pian. Oke. Soalnya yang dari Musdes yang ulun hadiri, rata-rata kepala desa siap aja untuk menalangi yang ke notaris itu 2.500.000. Insya Allah kades siap aja Bu, semua nalangi Bu. Oh iya siap. Lurah Maraban gimana? Lurah Maraban Siap Bu, siap Bu. Izin pemimpin Tolong rapat. Bapak dipengaruhi lurah yang lain Pak lah. Izin pemimpin rapat. Maraban Kota siap Bu. Boleh kasih saran nggak? Ayo silakan Bapak, bilang namanya dari mana? Dari mana? Dari Pian? kolam kanan Wanaraya Bu. Oh ya, Bu Bapak. Ujung-ujungnya pembakal juga berataan. Iya betul. Arek terus. Semangat pandang. Kawan-kawan kades ya notaris kan 2,5 juta aja lah. Ya kita alokasikan aja lah kawan-kawan demi berlangsungnya Kopdes Merah Putih. Yang 200 juta aja kita alokasikan, masuk 2,5 juta kita abut. Kita alokasikan aja lah 2,5 juta. Karena perintahnya ini perintah presiden, ngalih karena kita. Bujur Pak Endang, bujur itu. Iya Bapak, kita sepakati ini suara tadi ada dari kelurahan sudah bersedia. Lurah Maraban bersedia, tolong pengaruhi lurah-lurah yang lain. Terus dari kolam kanan Bapak Kepala Desanya, terima kasih Bapak mengajak kawan-kawan pian Kepala Desa untuk menalangi ke notaris. Iya Pak lah, semangat Bapak. Ayo berkooperasi Pak. Gimana sudah fit kita untuk yang ke notaris, terus dana talang menalang ini biar kita Izin minta sebentar Bu, izin sebentar Bu. Bapak Yusril. Silakan Bapak Ya. Yusril. Ya ini kan sudah ada gambaran dari kepala desa ya. Cuman mungkin perlu ditegaskan saja apakah ini ditalangi secara pribadi oleh kepala desa, kemudian nanti diganti ketika dana ADD-nya sudah cair gitu ya dari ADD, atau ditalangi maksudnya dialokasikan dari dana 3% operasional kepala desa. Yang mana ini Bu? Kita sepakati saja. Ini kan Pak, dana 3% ini kan pencairannya kan harus dibentuk dulu Koperasi Desa Merah Putih yang bernotaris. Semalam tuh dibahas juga kayak mana nih kami untuk pencairan untuk pencairan itu harus ada bentuk koperasi dulu. Desa tetap menganggarkan 3%, cuma ini pakai dana pribadi kepada desa dulu. Jadi disepakati Wali adalah membayar dulu Pak kepada desanya. pribadi gitu ya. Ini kesepakatannya apa? Dana ADD kayak yang dipakai ini dulu kan gitu kesepakatannya. Maksudnya dana Ibu-ibunya kadang ngerti nih antara Didi dan ADD Pak Ayus ya. Iya, ngerti. Pak Ayus, Ya, makanya- Pak Ayus, ibu nih nggak ngerti lagi bahasa Didi Ulun, dan ADD Bapak Pak. izin. Jadi Ulun ada pahamnya. 3% tadi lah kacau, nggak paham lagi bapaknya, ibunya Pak. Silakan dulu Pak. Iya, ya, maksudnya gini, artinya apakah kan tadi kan ada wacana itu dibayar dari ADD gitu ya. Nah, apakah ditalangi ini maksudnya ditalangi dulu oleh kepala desa dari dana pribadi? Kalau iya kan berarti selesai masalah ini. Ya, nanti diganti ketika dari dana ADD kan gitu. Sehingga tidak mengambil alokasi dana 3%. Atau misalnya disepakati adalah bukan ditalangi tapi dibayar dari dana 3%. Itu DD, Bu. 3% itu DD, Bu. Ada perlu ADD atau perlu pribadi? Ya ada ADD, ada DD, Bu. Jadi 3% itu duitnya di dana desa DD, Bu. Jadi yang diambilnya yang 3%-nya kah di DD atau dari ADD yang diambil nih?
Bapak izin, ulun. Oke, Bapak. Sudah. Bapak izin, semalam kan kami kan kesepakatannya 3% dana desa nih. Cuma dana desa ini kan udah bisa cair kalau tidak ada konotaris dulu, sudah berbadan hukum. Jadi karena kita perlu percepatan nih, untuk yang 2.500.000 pakailah salah satu pengurus atau kepala desa atau pengawas yang untuk bayar ke notaris. Jadi yang awal ini dana pribadi dulu, karena untuk pencairannya yang pertama kan 3%. Nah, setelah ada ADD atau apa itu namanya, nanti digantikan oleh pemerintah. Jadi ada tiga Pak, 3 opsi Pak. Bisa dipahami Pak? Jadi Pian untuk percepatan sebelum tanggal 20 Juni ini, ya pakai dana pribadi pengurus atau kepala desa. Paham Pak? Izin Bu, mungkin kawan-kawan di desa sekarang ini lagi perubahan. Nah, kalau memang ditetapkan di dana desa yang 3%, berarti anggarannya dirubah di 3%. Tapi kalau ada wacana ADD, berarti nanti di ADD. Jadi kami perlu ada kejelasan pakai dana desa atau pakai alokasi dana desa gitu. Perubahan di APBDes-nya, maksudnya gitu Bu. Ulun ngertinya Bu, yang berdasarkan edaran itu kan 3% dana desa. Cuma kadang ngerti kayak apa prosedurnya itu dana desa atau alokasi dana desa itu bukan saya yang ngerti. Kami ngertinya yang berdasarkan edaran 3% dari dana desa. Berarti dana desa Bu ya? Berarti Iya, dana desa. Artinya dana desa yang dianggarkan melalui yang di 3% itu untuk biaya yang ke notaris. Koordinasi untuk ada 3 kan, ada koordinasi, berarti di koordinasi situ. Siap. Berarti jelas Bu ya, kita pakai dana desa bukan alokasi dana desa. Jadi yang kedepannya diganti atau kayak apa, lu kadang ngerti mekanismenya kayak mana, karena mungkin Bu Hanpian diskusi dengan Dinas PMD, kami kan kadang ngerti nih Yan. Kadang ngerti prosedurnya kayak mana, pokoknya kemarin sepakati dana desa 3%. Oke. Untuk selanjutnya diganti atau kayak apa, itu mekanismenya mungkin selanjutnya kita bisa didiskusikan lagi dengan PMD yang menangani masalah itu. Oke. Paham? Sepakat, berarti dana desa Bu ya? Dana desa, terus kan karena ini dana desa belum bisa cair, karena harus ada notaris dulu Koperasi Desa Merah Putihnya. Jadi sementara itu karena kita perlu biaya atau gimana, NPAK bisa dihutangi dulu atau bagusnya gimana, atau separuh-separuh bisa NPAK bisa minta keringanan mekanismenya. Banyak aja Bu, duit kepala desa, tenang aja. Iya. Izin Bu, kolam kanan Bu. Tahu separuh dulu. Izin Bu, kolam kanan. Oke, silakan Bapak. Untuk notaris nih kita diakumulasikan atau sendiri-sendiri nih. Kalau sendiri-sendiri kolam kanan hari ini juga udah ke notaris, tapi kalau memang perintah dari Diskoperindak atau Pemda untuk bareng-bareng kita satu notaris, ya kami tunggu. Tapi kalau sendiri-sendiri hari ini kita ke notaris, tinggal nunggu rekom dari tempat Ibu, dari Diskoperindak. Ini Bapak, ini kan kita habiskan dulu nih. Tadi kan sudah habis. Ini kita mengatur biaya. Ini sudah habis kah pertanyaan yang biaya ini? Karena kita bahas lagi masalah kayak mana konotaris atau gimana arahnya. Ya lanjut dulu Bu, lanjut. Lanjut Kak, sudah sepakat ke ini? Lanjut aja Bu, lanjut. Lanjut Bu, lanjut. Jadi untuk selanjutnya untuk mengurus akte notaris ke notaris NPAK. Jadi kami karena di Batolannya ada 8 notaris. Jadi kami sudah bersepakat kemarin dengan notarisnya ada 8 titik yang bakal kami ambil tempat pengurusan konotaris. Jadi kayak di sini contohnya Tabunganen, Tamban, Mekarsari, mungkin di Tamban tempatnya bisa dilihat di slide Bapak Ibu lah. Ini kita contohnya Tamban. Silakan. Bapak kita sepakati dulu kalau tanggalnya gimana Bapak Ibu ini? Kan itu ulun cuma andaknya nama kecamatannya, ketemunya nanti di Anjir Pasar. Di Anjir Pasar, di desa mana yang bersedia? Yang jadi titik kumpulnya?
Misalnya Anjir Pasar nih. Saran Bu, kalau titik kumpul sebaiknya di kecamatan mungkin Bu, jangan di desa. Kecamatan bersedia lah, Yul ini ada bersedia ada. mudah-mudahan Karena ini program Pak Prabowo Bu, mudah-mudahan bersedia kecamatannya Bu. ini takutnya merepotkan bukan kecamatan, kita kan namanya orang banyak kan beda-beda nih opininya. Untuk Anjir Pasar sebenarnya, untuk Anjir Pasar bagusnya di kecamatan Bu, karena titik sentral kemudian di situ ada gedung Bu, ada gedung serbaguna. Oh ya, kami koordinasikan dengan beberapa titik yang kecamatannya menjadi Izin Bu, berarti kita akta notarisnya sudah ditunjuk nggak? Sudah Mandiri Bapak, gitu. sudah nanti mungkin dari TA pendamping pian bisa men-share nama notarisnya dan titik kumpulnya dan nama-nama notarisnya sudah kami share Pak. Berarti kalau kayak kami kan kalau mandiri kami hari ini juga akan notaris, tapi karena perintah Diskoperindak untuk akumulasi untuk dikoordinir, berarti kami nunggu juknis dari pian aja, berarti dari PLD ya Bu, dari pendamping. Ini makanya ulun di sini kami sepakati ini kan Wanaraya nih jadi tempatnya untuk tanggal kayak mana kita nih bagusnya disepakati. Besok aja Bu. Untuk tanggal belum bisa disepakati dulu Bu. Belum ya. Karena untuk berkas kan belum kita terima Bu. Jadi kita belum bisa bikin akta. Pesan nama pun kita belum bisa Bu. Jadi kita tuh harus pesan nama dulu Bu. Terima berkas untuk bikin akta koperasinya. Baru kita bisa jadwalkan untuk tanda tangan akadnya Bu. Jadi kita minta tolong untuk berkas-berkasnya dikoordinasikan Bu. Ini kan kemarin saya dapat edaran tanggal 20 Juni nih. Paling kada sudah punya akta notaris. Seminggu kira-kira bisalah desa kelurahan ini diberi waktu untuk melengkapi yang sudah ditentukan tadi syarat-syaratnya. Dan juga sambil mengisi akun yang belum terisi. Akun Koperasi Desa Merah Putih kan itu kan ada yang sebagian belum masukkan data. Kolam kanan besok juga ready Bu, sudah ready semua. Jadi tinggal nunggu rekom di Diskoperindak aja Bu, kami Bu. Bapak temannya kan Belawang, kita lempar ke Belawang. Ada yang Belawang ini bisa enggak? Kira-kira seminggu. Jadi dari hari ini seminggu ke depan sudah bisa bergerak kita. Bu, izin Bu, kalau seminggu mungkin terlalu lama Bu, karena kan kalau seminggu dari hari ini berarti kan sudah tanggal 11. Ya. Sementara ini kita kepotong ada hari raya. Kalau target kita di tanggal 20, berarti kalau pian serahkan ke kami tanggal 13, kami cuma punya waktu seminggu kesan bawalah akta, belum akadnya Bu. Jadi kayak mana nih tanggal bisa lah lebih cepat lagi kami terima datanya. Tanggal 10 bisa? Kan kita nih terbentur. Kolam kanan minta rekom dari Diskoperindak aja Bu, kami mandiri biar gercep. Besok Oh biar ya kami bisa Bapak. akta notaris. Oke bisa Pak. Kalau Nanti bisa kami misalnya share. tanggal 11 paling telat kami terima berkasnya. Jadi kami sudah mulai draft. Mudah-mudahan sebelum tanggal 20 kita bisa mengatur jadwal Bu. Oke. Bapak Ibu tolong berarti tanggal 10-11 ya. Bisa sudah fix semuanya. Ibu izin Bu bertanya Bu. Oke. Mengenai pengumpulan berkas ini Bu, kita sepakati dulu nih Bu, apakah dikumpulkan ke Dinas Koperasi dulu baru disalurkan ke Pengda Batola untuk NPK-nya atau mandiri dari koperasinya langsung ke notaris-notaris sesuai pembagian kerjaannya Bu? Bapak kayaknya Pak bagusnya nanti pengurusnya kalau sudah lengkap bisa langsung bawa ke tempat Bapak aja, titik kumpulnya di mana? Bukan masalah titik kumpul Bu, tapi masalah pengumpulan berkasnya apakah dikoordinir sama Dinas Koperasi atau dari koperasinya langsung ke notaris yang bersangkutan. Maksud ulun begitu Bu, bukan titik kumpul akadnya Bu. Kayaknya kalau Kita ini bolak-balik lagi dulu, Pak. Bu. Koperasi yang bersangkutan aja Pak kayaknya bagusnya. Soalnya nanti bolak-balik lagi. Masing-masing koperasi aja Boy. Oke. Berarti kalau masing-masing koperasi kami minta ini Bu, kontak person. Kontak person mungkin pendamping desanya siapa. Kalau ada kekurangan berkas nanti biar bisa cepat ditindaklanjutin Bu.
Oh ya Bapak siap kami share untuk nama kontak person dari ini kami nunggu. Mohon Bapak Ibu lah yang belum masukkan ke link dashboard itu mohon segera dimasukkan. Kalau ada kesulitan bisa kirim filenya ke tempat kami. Sama ini Bu, sama kami ini mau pesan nama koperasinya dulu Bu. Apakah bisa dikirimkan daftar nama-nama koperasi desanya Bu biar kita bisa masuk pesan nama dulu? Lihat Bang itu berapa yang dashboard koperasi? Itu lengkap berapa itu yang masuk? Izin Ibu. Nggih, Bapak Ibu silakan. Ibu izin minta itu aja Bu. Kami sebelum misalnya masuk ke notaris mana gitu, kami juga minta kontaknya notarisnya itu biar mudah koordinasinya. Oh iya, Mbak Ibu nanti kami share yang lengkap nomor HP dari notarisnya. Nggih. Siap kami. Siap, Bu. Ini kan cuma nama kecamatan dan nama dari NPAK-nya. Nanti kami tambahan lagi nomor HP kontak person dari NPAK. Izin Bapak, dari NPAK kami tulis nanti nomor HP-nya Bapak Ibu Bala. Silakan Bu, boleh. Berapa? Yang sudah untuk berkas izin Bu. Berkas bisa lewat email kah? Jangan lewat email Bu, kalau bisa fotokopi fisiknya aja Bu. Oh langsung, berarti ngumpul langsung ke notarisnya Pak ya? Betul Bu, karena disepakati langsung ke notaris aja jar tadi, kalau surat dinas. Berarti intinya kan gini, kita ngumpul berkas dulu, terus kan diperiksa oleh NPAK-nya, dipesankan nama koperasinya, baru nanti Bapak jadwalkan jadwal penandatangannya kan begitu Pak ya? Kurang lebihnya seperti itu Bu. Oke, siap. Sampai ini Bu, untuk tanda tangan akta tuh kalau bisa kita imbaykan Bu. Misalkan satu notaris ini kan dapatnya sekitar 25 koperasi ini untuk pengerjaannya. Nah, kalau bisa nanti diakatkan satu hari itu ke 25 koperasinya tanda tangan aktanya. Jadi biar kita kada bolak-balik Bu. Itu biar Bapak aja yang jadwalkan Pak, kalau kami sudah siapkan berkasnya. Bapak Ibu tadi kan sepakatnya tanggal 10 atau tanggal 11 Bapak Ibu ya. Jangan nomor lagi, kasihan ini NPAK-nya malah repot. Oke. Kami mengumpulnya itu Bu, karena kada tahu kemananya ke notarisnya itu, berarti minta alamatnya itu aja nanti ya. Iya, ini nomor HP-nya nanti kami sertakan atau sudah tulis di sini. Bisa Bapak nomor HP-nya bisa diinikan, di sini, dibacakan Bapak, atau nanti saya share. Bagusnya gimana? Di-share aja Bu, karena tidak semua NPAK ada di dalam sini Bu. Oh ya, nggih. Siap. Ada pertanyaan Bapak Ibu lagi? Pokoknya tadilah sudah disepakati jangan lama-lama. Tanggal 10 sampai 11 sudah siap notaris ke lokasi titik kumpul. Jadi Bu Hanpian, Lebaran ini agak repot sedikit. Yang belum mempunyai MPWP, segera dulu MPWP hari ini. Izin kolam kanan Bu, notarisnya aja kapan bisa ready-nya Bu? Kalau kita untuk penerimaan berkas ready aja terus Pak, kantor hari kerja. Rekom dari Diskoperindiknya kapan Bu? Kami Senin insya Allah Pak ready Pak. Senin bukan Selasa. Senin kan libur Pak ya. Tanggal 10. Berarti masih lama ya Bu ya? Kira-kira sudah ada rekomnya hari ini atau besok? Kita kemarin besok kan? Karena kan sepakati dulu Pak hari ini Pak. Ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu masalah yang ini. Sebelum kita selesai untuk pembahasan ke notaris. Izin Bu, sebentar Bu. Silakan Bapak. Tadi kan kalau nggak salah dengar kan disepakati ini kan dibagi dari beberapa rayon gitu ya. Rayon, kecamatan A. Mungkin perlu ini aja Bu. Surat aja. Perlu ditegaskan saja misalnya rayon A kumpul di kecamatan ini tanggal sekian, gitu loh. Kecamatan atau rayon B, kecamatan A, B, C misalnya kumpul di kecamatan mana tanggal sekian gitu. Jadi arti tegas artinya sudah jelas bahwa
di mana mereka harus kumpul, dan pada saat itu tuh dokumen mereka bawa semuanya, dokumen lengkap, nanti dokumen lengkap sudah mereka bawa, sehingga maksudnya kalau ini kesannya jadi masing-masing nih, masing-masing. Kalau sementara kita tadi menyepakatinya adalah berkumpul, ada titik kumpul itu ya. Saya ulun rasa mungkin kita aja tentukan, misalnya rayon A, misalnya kecamatan A, B, C, D, E, kumpulnya di kecamatan A tanggal sekian, jam sekian. Dengan catatan mereka sudah membawa dokumen lengkap gitu loh Bu, dokumen lengkap yang diverifikasi dulu oleh Dinas Koperasi. Selanjutnya baru kita bicara ke tahap selanjutnya gitu loh. Kalau seandainya masing-masing nih lu guna titik kumpul dari apa gitu loh. Kalau kemudian masing-masing akhirnya itu ya apa bisa nggak kita tentukan langsung aja, misalnya rayon 1 tanggal 10 di kecamatan mana gitu loh. Jadi mereka tahu tegas, jadi mereka tahu harus pergi kemana, jam berapa, dan apa yang harus mereka bawa gitu Bu. Jadi artinya bisa kita langsung verifikasi di sana, kita bisa langsung ke tahapan selanjutnya gitu Bu. Saran aja Bu ya, saran. Ya, ini bagus Pak. Jadi kayak apa nih dari NPAK dipertegas lagi, tanggal sudah ditentukan tadi kan, poin-poin belum tadi kan ada disediakan jam hari apa, tanggal berapa, masih belum kosong. Jadi yang ulun pahami dari pendapat Pak Yusri tadi itu Bu, artinya sebelum berkas itu ke kami, ada dulu dari Pian dan dari desa itu yang mungkin bertamu dulu memverifikasi data, sudah lolos hanya diantar ke kami. Kayak itu kalau Pak Yusri lah maksud Pian tadi lah, supaya kada bulang-bulik gitu kan lah. Yang lu pikirkan tadi itu ada titik kumpul kan. Kan disepakati tanggal sekian apa rayon A, kecamatan A, B, C, D kumpul di mana gitu kan ya. Nah, itu sudah kita kasih tahu bahwa yang dia bawa itu adalah dokumennya adalah A, B, C, D lengkap. Gitu ya. Lengkap. Nah, situ kan sudah ada verifikasi. Kalau sudah lengkap itu berarti kan mungkin kalau ada kekurangan pun kan tidak banyak. Tidak banyak ya. Sudah ada verifikasi, kalau sudah ya sudah. Ya, baru kita bicara tahapan selanjutnya. Kalau masing-masing ke notaris, saya khawatirnya malah ya jadi masing-masing jadinya. Ini titik kumpul itu gunanya apa lagi gitu loh. Bapak Ibu mungkin karena kita ini terbatas waktu juga, jadi mungkin kita komunikasikan lewat HP yang untuk berkas nanti kami contreng. Ini lengkap kayak gitu kan bagusnya. Bu, izin Bu, kalau bisa bikinkan grup Bu untuk pengurus Bu, satu untuk sebatola Bu. Jadi Bapak nanti kami koordinasikan masalah grup itu kayak gini aja. Bu Hanpian karena perlu verifikasi kami, bisa kirim berkasnya lewat WA biar kami verifikasi nanti. Kayak gitu aja Kak bagusnya, karena kan kalau pengurus kesini lagi perlu waktu, perlu dana, kami kan bisa memakai. Izin Bapak Ibu. Izin Bu. Oke, silakan. Mungkin saran ulun, semua koperasi ini itu untuk men-scan lah ibaratnya kan, scan semuanya jadi satu dokumen, misalnya PDF, lalu dikirimkan ke Wadah Pian, itu dibuat per kecamatan. Kemudian nanti untuk di Excel misalnya bisa dibuatkan conteng apakah desa ini sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, jadi setelah Pian periksa, Pian kirim kembali ke kecamatan, nanti dibagikan lagi desa mana yang belum sesuai, baru desa tersebut memperbaiki. Kalau sudah semua sesuai, baru Bapak NPAK kan bisa hadir ke kecamatan. Itu Bu. Mungkin lewat aja Bu, lewat WA aja kan, jadi dikumpulkan satu kecamatan, checklistnya, dokumen-dokumennya sudah siap, baru bisa berhadir. Pak menambahkan Pak, mungkin maksud sudah lengkap berkasnya, sudah diverifikasi lolos, hanya diserahkan ke kami berkasnya Pak, karena kami kan perlu waktu mengolahkan berkas Pian Pak untuk mengolah aktanya Pak. Jadi kalau kami langsung hadir, kan ada ditanda tangan Pak ya kena. Enggih Pak, maksudnya kan verifikasinya tuh Dinas Koperasi gitu kan. Nah, kalau sudah semua desa di dalam satu kecamatan itu sudah sesuai, baru ke kami gitu baru Pak. ke Pian, enggih. Ya itu. Siap. Ide bagus Pak. Iya, makasih Pak. Terima kasih dari Bapak dari TPP Wanaraya. Mungkin itu idenya bagus juga, cuma ditegaskan lagi ini kapan terakhir
untuk pengumpulan berkas ke dinas kami, karena kan kami pengennya cepat juga, bukan pengen cepat, kami pengen cepat juga, biar kami berbagi nih tim ada 5 orang ini untuk verifikasinya. 3 hari cukup. Jadi tanggal 11 atau 10 kita bisa langsung main notarisnya. Izin Bu, ya, tinggal izin lagi, Bu. rekom dari Diskoperindak aja Bu. Kayaknya kawan-kawan Kades Koperasi Desa Merah Putih yang lain tinggal rekom dari Diskoperindak aja Bu. Kalau nunggu Senin masih laman lagi Enggak belum Pak, kita maksudnya nanti ke kalau notaris. besok sudah nge-share wadah kami semua untuk kelengkapan. Kami kan verifikasi Pak, ceritanya nih Pak. Halo, ya. Ini kan karena kami tadi sifatnya rekomendasi, karena kami mengeluarkan rekomendasi, perlu kami cek. Jadi besok bisa di-share. Jadi tanggal 10 atau 11 sudah main ke notaris. Oke Bu, berarti kayak kawan-kawan Kades, kawan desa yang lain yang udah ready, besok rekan-rekan bisa minta rekom ke Diskoperindak. Kalau kita udah dapat rekom dari Diskoperindak, Senin kan kita udah eksekusi di notaris tuh. Jadi gercepnya Senin libur Bapak, gimana kalau notaris Selasa lah. Selasa ya, nggak siap Bapak. Ya gimana sepakat besok sudah? Izin Bu. Iya Ibu, silakan dari ada yang Ini ada titipan pertanyaan dari rekan-rekan di pengurus. Bolehkah berbeda nama pengurus tadi, kan awalnya sudah dimasukkan ke link Kopdes Merah Putih, nama kepengurusannya. Kayaknya ada yang mundur deh Bu. Bolehkah kami ubah untuk yang pendaftaran akta notarisnya ini? Orangnya berganti gitu loh, beda. Bapak Ibu izin karena kami kan untuk masuk ke akun itu ada 3 kali perubahan. Sebelum ke notaris, kalau nyanu sudah dipikirkan dulu Bu. Kalau memang ada bersedia, kita kan bisa memaksakan juga. Tapi itu tidak ada unsur pemaksaan kan Bu. Soalnya kan kita namanya koperasi kan ada musyawarah dulu, bukan intervensi satu orang gitu. Enggak kan Bu? Iya, enggak ada sih Bu. Mungkin dia enggak tahu kenapa, pokoknya mau mundur aja gitu. Awalnya bersedia. Gimana itu? Oke, jadi Bu Pian informasikan yang mana diganti, informasi kepada kami, siapa tahu kami bisa mengganti di akun kami, khusus untuk kabupaten, bisa diganti. Oke, Bu. Jadi kalau nyanu yang lain juga, kalau ini ada perubahan, tolong diinformasikan, biar kami bisa merubahnya sebelum ke notaris. Kalau sudah ke notaris, belum kada tahu lagi karena kayak apa kesanya. Ini maksud turun berkasnya itu kami rubah misalnya gitu loh Bu. Misalnya Iya, bisa Bu. Bisa caranya itu. Sudah masuk. Ya, nanti kami yang informasikan aja Bu yang dirubah yang mana, jadi kami bisa melihat di akun kabupaten. Yang lain? Tidak ada lagi yang lain kan yang berubah-ubah ini sudah ada kepastian pengurus emang itu orangnya baik pengawas, emang itu tanggung jawabnya. Ada masukan? Ada cerita-cerita kan kemarin kami Musdes cuma 44 desa yang kami hadiri. Mungkin ada pertanyaan yang Bu Hanpian kada bisa menjawab, mungkin bisa kami jawab hari ini. Sebelum ulun tutup nih. Pak Yose, ada pertanyaan untuk Lurah Marabahan. Kemarin kami minta maaf tidak bisa menghadiri untuk Musdes Pian. Bu izin Bu. Oh ya silakan Ibu Maya. Izin, ulun hendak bertakon ke NPAK. Ini proses pengajuan ini Pak, proses pengajuan berkas-berkas. Dan itu mungkin nanti akan ada proses lagi lah setelah pengajuan berkas ya Pak ya. Artinya nanti ada tanda tangan pengurus, begitu kan Pak ya? Nah itu tuh bisa dibilang harus berapa kali nanti si pengurus bolak-balik ke notaris gitu loh Pak. Jadi kan bisa diprediksi nih. Misalnya setelah mereka ngajuin berkas, habis itu nanti untuk penandatanganan begitu selesai draft. Ya kan Pak? Jadi nanti kita bisa sesuaikan dengan kondisi untuk titik kumpul gitu Pak.
Nggih. Mungkin itu Pak yang ulun takonakan ke NPAK. Nggih, terima kasih. Oh iya dari Kemenkumham tolong dianu tuh. Kalau dengan pengurus sebenarnya sekali aja Bu, waktu tanda tangan itu aja. Kalau dengan kami Bu lah, insya Allah kalau ada perubahan yang macam-macam lagi, cukup sekali itu aja Bang. Waktu saat tanda tangan akad, setelah itu sisanya di kami urusannya mengupload ke websitenya Kemenkum. Berarti kan yang untuk titik kumpul tadi, berarti memang dari awal pengumpulan berkas itu bisa langsung dilakukan pertemuan bersama gitu ya Pak ya? Kalau pengumpulan berkas yang pian verifikasi itu kami belum bisa hadir karena kami belum membawa aktanya Bu. Iya. Kan itu kan keperluannya pian dan dinas koperasi untuk memastikan datanya sudah lengkap. Nah kalau sudah lengkap itu diserahkan ke kami buatkan aktanya. Nanti kita sepakati tanggal berapa kita akadkan di masing-masing lokasi yang 8 tadi. Ya Pak. Jadi nanti kami jadwalkan setelah akta itu terbuat ya Pak ya? Tinggi. Setelah draftnya kami siapkan, tuh tanda sudah siap bujur-bujur pengurus tinggal tanda tangan, hanya kita sepakati tanggalnya. Langsung dianu. Siap. Makasih Pak. Iya sama-sama Bu. Ibu minta izin. Silakan Bapak. Terkait untuk verifikasi dari dinas koperasi, kalaunya semuanya ke Pian, itu kan jelas banyak desa gitulah. Apakah mungkin bisa dibagi dari tim Pian, misalnya kan Ibu Nopia ke desa khusus kecamatan ini, Ibu Maya khusus kecamatan ini. Jadi untuk mempercepat Bu. Ya Pak, terima kasih syaratnya. Mungkin nanti kami karena ada 5 di sini timnya, mungkin kami bagi nanti untuk kecamatan ini capaian tanggung jawab untuk verifikasi. Oke, makasih Pak sarannya. Jadi biar cepat. Ada lagi yang lain? Dari Kemenkumham ada. Izin Bapak, di sini kita kebetulan ada juga hadir dari Kemenkumham. Masih ada beliau. Lanjut Bu. Ada masukan atau saran atau gimana Bapak dari Kemenkumham, Bapak atau Ibu? Bapak Kanwil Kemenkumham mungkin ada saran Bapak atau Ibu yang mewakili? Bapak dipersilakan Bapak atau Ibu. Izin kami dari Kanwil Kemenkumham dari tadi menyimak bahwa nanti kan izin bertanya aja, sebenarnya kami kan dari pihak Kemenkumham ini hanya terkait memantau badan hukumnya dan perkembangannya sejauh mana. Untuk menegaskan kembali, apakah betul tadi tanggal 11 diterima berkas ke dinas dan tanggal 20-nya diproses di notaris? Apakah betul? Izin Ibu, besok kami sudah melakukan verifikasi desa yang sudah menyerahkan ke kami dalam bentuk file, terus ke notarisnya berdasarkan titik kumpul antara tanggal 11, tanggal 10 atau 11. Itu Bu yang tanggal 20 itu terakhir Bu. Terakhir batas waktu pengurus batas waktu selesai sudah semua sekalsel untuk berakta notaris sudah. Itu surat edaran sudah ada Bu. Oh gitu ya. Jadi kita bisa melaporkan nanti ke Kepala Divisi kami terkait di Dinas Koperasi Kabupaten Batola bahwa tanggal 20 itu udah proses ya Bu ya. Sudah. Oh siap. Notarisnya. Siap Ibu. Dari Kanwil terima kasih atas segala ini ya, maksudnya mendukung untuk Koperasi Merah Putih ini, karena kami juga dari pihak Kemenkumham mendukung juga program dari Prabowo ini untuk mensukseskan koperasi kita di Indonesia. Oke, makasih Bu. Iya. Makasih Bu Kabit. Sama-sama Bapak Ibu.
Izin karena tadi mungkin penutup dari dua pertanyaan lagi dah sebelum saya tutup nih. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan dua. Ulun aja Bu, boleh lah Bu. Ya silakan Bapak. Ke Kemenkumham sebenarnya yang hendak ulun tanyakan. Kemarin itu kami ini ada catatan dari Korwil kami di Pengwil ini bahwa untuk Batola ini sudah ada pemesanan nama sebanyak sekitar 50 koperasi. Sementara kan sampai saat ini aja kan kita hanya tahu pembagian masing-masing notaris. Nah, yang jadi pertanyaan kami, apakah catatan pemesanan nama ini betul di Kumham sudah ada 52 nama, dan nanti dampaknya bagaimana ke kami yang kami merasa ada pernah pesan, apakah nanti akan terblokir namanya? Kalau terblokir nanti solusinya seperti apa nama-nama koperasi yang seharusnya kami pesan ini? Untuk saat ini kami juga meninjaunya kan dari link dari dinas juga Pak. Untuk data sekarang ini aja yang saat ini 0, nggak ada yang pesan nama memang. 0 Bu lah. Oke. Ada. Untuk saat ini memang dari Batola memang nggak ada sama sekali. Masih 0 Bu lah. Oke. Alhamdulillah. Bapak banyak Bu. Bapak Ibu izin, itu kan untuk pemesanan nama itu berdasarkan link yang sudah kami suruh untuk mendaftar secara pribadi untuk pengurusnya, atau kami daftarkan itu sudah tepat yang sudah masuk ke link, udah punya email, sudah punya link untuk masuk ke sana. Makanya kami harapkan hari ini atau besok sudah semua masuk ke akun. Jadi kami langsung nge-share ke NPAK untuk pemesanan nama. Mohon bantuannya Bapak Ibu yang dari pendamping paten biar kita cepat pesan nama. Baik Bu, makasih. Baik Bu, Kabit, terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu dari pendamping kabupaten ataupun kecamatan menginformasikan lagi nih supaya cepat-cepat untuk mengisi link. Kami kan sambil kerja juga nih untuk mengisi, membantu kendala apa yang dihadapi. Nanti kalau sudah linknya udah ada, tolong emailnya dibuka untuk verifikasi dari pengurus yang bersangkutan, biar kalau ada kesalahan bisa kami ganti. Satu lagi, ada pertanyaan mungkin? Kalau enggak kami tutup. Saya Bu. Oh ya, Pak Yus. Ya, jangan ada pertakunan toh ya. Jangan tanggapan aja Pak. Enggak. Artinya cuma penegasan saja bahwa artinya soft copy berkas itu diterima oleh Dinas Koperasi selama-lambatnya tanggal besok Pak. Besok ya. Jadi soft copy berkas selama-lambatnya diterima oleh Dinas Koperasi adalah besok gitu ya. Kemudian Dinas Koperasi akan melakukan verifikasi berkas, kemudian akan melakukan umpan balik, kemudian diperbaiki apa harus diperbaiki sesuai dengan tanggal jadwal titik kumpul. Itu artinya yang kita bawa itu adalah sudah berkas final yang sudah jadi Bu, gitu Bu ya. Jadi mungkin tinggal diinikan aja Bu, artinya tanggal titik kumpulnya aja. Jadi klaster 1 tanggal berapa di mana untuk titik kumpulnya Bu. Iya. Nanti klaster 2 di mana gitu Bu ya. Kalau untuk verifikasi berkas kan sudah nih bahwa desa koperasi itu menyerahkan dokumen soft copy kepada Dinas Koperasi selama-lamanya besok. Nah untuk kumpulnya aja, artinya untuk kecamatan klaster 1 kecamatan ABC itu kumpulnya di mana, di kecamatan mana, jam berapa. Saya rasa kita tidak usah nggak usah diumpan balikan lagi. Saya rasa mungkin pian saja menentukan kapan gitu Bu. Klaster 1 di kecamatan mana, gitu ya, kecamatan jam berapa. Klaster 2 di kecamatan mana, tanggal berapa, jam berapa, gitu aja Bu. Supaya tegas, jadi tidak saling menunggu gitu. Terima kasih, bisa Bu. Ditampilkan Excel yang tadi yang klaster 8 tadi, bisa ditampilkan langsung ditulis itu. Panjang guys, kan pertanyaan sini. Bisa kita tentukan tanggal untuk pertemuannya? Bisa langsung hari ini, Bapak Ibu yang hadir di sini yang mewakili dari yang belum bisa masuk ke link Zoom kita ini. Ibu izin Bu, ini tanggal pertemuan untuk tanda tangan akta atau untuk apa Bu? Sehabis-habis. Tanda tangan akta kayaknya Pak. Kalau untuk tanda tangan akta dipastikan dulu berkasnya lengkap Bu. Ya, Karena makanya kita kan sampai hari kami ini belum ada terima berkas. Dipastikan dulu kami paling lambat terima berkas tanggal berapa.
Itu Bu, diawali dari terima berkasnya dulu Bu kami. Nanti kalau kita tentukan tanggal tanda tangan akadnya tanggal sekian, kami terima berkasnya beberapa hari sebelum tanda tangan akad kan, kami yang kelimpungan jadinya Bu. Kalau misalnya kan ini kan kita terkendala libur nih, bulan Juni kan ada libur cuti bersama. Kayak mana Vika 10, insya Allah itu sudah semua kalau udah saya mengirim tanggal 11, 12 bulan main yang NPK-nya. Maksud main itu berkas kami terima Kak Bu? Ya, kami sudah perbaiki yang kurang-kurang sudah kami verifikasi, sudah kami perbaiki. Jadi pas yang datang ke lokasi acara langsung penandatanganan. Kayak gitu kan Izin bagusnya. Bu izin. Oh iya, silakan Bu Maya. Ini kan maksud dari NPAK tadi bahwa berkas dulu yang harus mereka terima. Karena itu akan diolah aktanya Bu. Maksudnya itu, nah itu ya. Jadi yang waktu pas penandatangan akta itu yang memang kita harus berkumpul. Jadi artinya pemberkasan itu kita tidak bisa berkumpul. Jadi gitu Pak Yusril. Artinya kalau berkas itu, nah sekarang lu nakon nih ke NPAK, apakah berkas itu bisa dari dinas kah yang mengantar ke NPAK atau misalnya harus koperasi? Karena kan kita verifikasi kan kita rencana via scanan ya Bu ya, supaya lebih cepat gitu loh. Nah maksud dulu tuh seperti itu karena kan asumsi Pak Yusril tadi bahwa satu kali berkumpul pada saat pemberkasan gitu loh, kan itu nggak bisa sebenarnya Pak ya? Iya. Karena kumpul itu pada saat nanti penandatanganan akta, gitu loh. Nah, jadi sebelum tanda tangan akta itu, berkas itu harus masuk dulu ke NPAK. Bisa nggak dalam bentuk kopi ya? Seperti itu. Jadi harus masuk dulu berkas gitu loh. Baru setelah berkas lengkap, akta sudah ada, baru bisa ditentukan titik kumpul untuk penandatanganan akta. Begitu, Bu. Iya, Bu. Artinya saya juga berpikir demikian, makanya tadi saya mintakan disepakati misalnya kapan verifikasi berkas. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Dinas Koperasi bahwa pengumpulan berkas dan verifikasi berkas itu selama-lamanya adalah besok. Nah kan gitu. Besok artinya sudah terverifikasi dari Dinas Koperasi kan. Selanjutnya kita bicara tahap selanjutnya. Nah pada saat kumpul tadi ya tentu itu sudah kena akta sudah. Ya, gitu Bu. Oke. Jadi bagusnya gimana nih kan Ibu Maya mungkin lebih pengalaman nih untuk pendirian koperasi lebih tahu. Mungkin Bu Maya ada sarannya misalnya tanggal 11 12 kecepatan atau gimana bagusnya. Tadi kan terkendala karena 20 Juni kan udah terakhir nih. 11 12 rasanya itu kan bukan. Bu, sebenarnya kembalikan ke notaris aja. Mereka siapnya dengan akta itu di kapan gitu loh. Artinya dari pengumpulan berkas ke persiapan akta itu bisa berapa hari gitu kan. Nanti koordinasi dengan bisa deh itu bentuk kopi bisa nggak ya kami kirim kopinya? Itu yang hendak ulun usulkan tadi Bu, bolehlah begitu pian sudah fix misalnya per satu titik itu misalnya sudah fix 25 itu sudah aman, soft filenya kirim ke kami dulu Bu, supaya mangkas waktu lah Pak Ketua lah kita mangkas waktu karena fisiknya menyusul, jadi karena ibarat kata kami pun ada verifikasi juga scan dengan fisiknya samakah kada gitu nah. Tapi sekadang-kadangnya scan-nya dikirim, kami bisa mulai begawi, Bu. Oke, bisa ya. Tadi misalnya isuk pian sudah mulai ada 10 atau 15 untung kirim aja ke kami. Jadi kami sudah bisa mulai begawi juga mencicil. Mudah-mudahan kan tanggal 17 atau 18 kita kalau sudah atur waktu untuk tanda tangan misalnya. Lah, Pak Ketua lah. Betul. Tapi tetap fisik fotokopinya kita minta, Bu. Ya, fisik tetap kami minta. Sana, kan? Dibawa pas. Tapi artinya demi mempercepat pekerjaan aja kami minta scan-nya dulu karena fisiknya menyusul. Ya kalau bisa fotokopinya malah bagus lagi nanti kalau sudah kami sudah selesai verifikasi kami kirim ke wadah Pian NPAK berdasarkan lokasi-lokasi yang dimana jadi tanggung jawab Puan Pian kena. Iya siap Bu. Kayak udah ini Desa Barambai ini kayaknya ada ini dari tadi angkat tangan. Desa Barambai kolam kiri masih bertahan dengan. Ada pertanyaan? Desa Barambai kolam kiri. Aman Bu, aman. Sudah terwakilkan pertanyaannya sama teman-teman Bu. Oh, enggak. Sudah makasih Bapak. Bu. Tanya Bu. Ya, antaranya silakan Bu. Surat rekom itu ready-nya mulai kapan sudah Bu? Ini kami sudah mulai bikin Bapak. Sudah mulai bikin. Jadi besok sudah bisa Bu lah? Bisa.
Oke, terima kasih Bu. Gercep. Untuk percepatan. Ya. Inggih, jadi mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Di sini kita habiskan. Mungkin kalau yang kada hadir nanti mungkin Satu lagi, Bu. bertanya dengan kami langsung. Dan yang menghadiri Zoom ini mudah-mudahan paham untuk kelanjutan konotaris. Tadi disepakati sudah B-nya 2.500.000, dari dana desa 3%, dan titik kumpulnya ada 8, dan Bu Hanpian yang koperasi pengurusnya diharapkan aktif untuk menyerahkan berkas-berkas ke NPAK nanti. Kami verifikasi dulu, kami bikin surat rekomendasinya, dan selanjutnya tanggal 11-12 bisa kita berkumpul sesuai dengan kesepakatan titik kumpulnya di mana tadi. Langsung kita mainkan untuk konotaris kenat tanggal 20 Juni udah harus selesai semuanya. Oke, mungkin itu aja. Untuk anu, Bu, untuk setoran setoran. Tanggal berapa? Nah, setoran ini bagusnya tadi kan belum selesai lagi ternyata lah. Tadi kan pengennya ke dinas kami. Bagusnya kayak mana ini? Itu bisa dihutang dulu, bayar full atau setengah? Gimana Bapak dari NPAK? Kalau masalah setoran kami ya tetap mengusulkan dari dinas koperasi Bu yang koordinir. Kalau bayar separuh dulu boleh, karena sesuai kesepakatan kita tuh bisa aja bayar separuh dulu, tapi sisanya nanti setelah mungkin SK terbit atau kayak apa. Ini Bapak, mungkin nanti kami share ke rekening mana yang bisa menjadi Bu Hanpian mengirim duitnya, nanti kami teruskan. Tapi tolong nanti diinformasikan Bapak Ibu ya untuk pembayaran, mungkin betul sektornya ada, itu aja. Oke, sudah fix yang pembayaran? Tapi punya kawaful tuh full bagus Bang Boy, karena kita bersasahan biar semangat Boy. Ini kayaknya Pak, kayaknya ada nih Pak yang separuh-separuh kayaknya full semua Pak, lihat dari semangat. Sip batola bohongan. Sip, Ini Bapak Ibu kayaknya kita sudah cukup untuk Zoom hari ini. Mungkin kita lanjutkan nanti dikomunikasikan lagi di lewat WA Group. Kami dari Dinas Koperindak, mohon maaf mungkin sesuai dengan harapan kami bisa hadir semuanya di Zoom ini ternyata terbatas. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kami punya link Zoom sendiri tanpa ada bantuan dari PMD. Terima kasih PMD sudah memfasilitasi kita hari ini untuk acaranya. Ulun mewakili Kepala Dinas karena beliau ada kesibukan, jadi wakilkan ke kami bidang koperasi dan usaha mikro. Ulun mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Kabit. Semangat Ibu. Makasih Bu Kabit. Ya, sama-sama Bapak. Rekening siapa? Linda rekening kemana? BRI ya, BRI kosong. Ada 50.000 aja. Oh, terima kasih. Tadi ditulis sama share ini dia. Aku mah anunya. Tapi kada diisi sama sekali. Bang Kasel lah. BRI